Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auladi rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali walaupun tidak secara langsung guna melaksanakan satu kewajiban, yaitu at-tafaqquh fid-din, memperdalam ilmu agama, yang mana insyaallah apa yang akan kita pelajari dan yang kita pelajari akan membawa keridhaan Allah SWT dan akan menjadikan kita orang-orang yang selalu berada di jalan Allah dan Rasulnya serta Ahlul Baitnya. Tema kita pada hari ini adalah masih berkaitan dengan talibul ilmi, penuntut ilmu, akhlak seorang penuntut ilmu. Pada kali ini kita ingin berbicara tentang dua hal. Yang pertama, memperhatikan kemampuan berpikir. Bagaimana hendaknya seorang santri dia melihat kemampuan berpikirnya ketika dia mempelajari ilmu. Dia hendaknya tidak memaksa diri memasuki lautan ilmu yang di luar kemampuannya, tetapi semua itu harus dia lalui sesuai dengan jenjang dan kemampuannya. Bagaimana ketika seorang penuntut ilmu dia ingin mempelajari ilmu yang diajarkan, maka otomatis dia akan bertahap. Tidak semuanya dia harapkan untuk dia kuasai pada saat yang sama. Tapi mempelajari ilmu adalah butuh kesabaran, membutuhkan kemampuan kita dalam menerima, kemampuan kita dalam mentelaahnya, mempelajarinya, sehingga ketika seorang siswa, seorang santri dia menuntut ilmu, bagaimana dia hendaknya fokus pada ilmu yang dia pelajari tanpa harus melakukan atau membaca satu kitab belum selesai dia pindah kepada kitab lain dan lain sebagainya. Segala sesuatu membutuhkan proses, segala sesuatu membutuhkan satu jenjang, dan segala sesuatu adalah diukur dengan kemampuan kita ketika kita mempelajari ilmu tersebut. Ketika kita belajar, maka tidak bisa kita langsung mempelajari filsafat tanpa kita mempelajari muqaddimah daripada ilmu filsafat tersebut. Ketika kita belajar bahasa Arab, maka kita pun harus mengikuti muqaddimah daripada pelajaran bahasa Arab tersebut. Sorofnya bagaimana, nahunya bagaimana, sehingga semua itu adalah sesuai dengan kemampuan seorang santri. Karena kalau kita memaksakan, maka itu akan justru menjadikan pikiran kita keruh dan kita akan mengalami kebingungan. Tapi kalau kita mempelajari ilmu sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka insya Allah apa yang ingin kita dapatkan dan kita raih dalam mempelajari ilmu akan kita dapatkan. Nah, sehingga ada
jenjang sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai kepada universitas. Itu adalah merupakan satu hal yang berkaitan dengan mempelajari ilmu sesuai dengan jangkauan kemampuan seorang santri. Nah, yang kedua, seorang santri, seorang siswa dituntut untuk menghafal pelajaran. Menghafal pelajaran adalah merupakan keharusan serius dalam menghafalkan pelajaran. Dan menghafal ini merupakan satu ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seseorang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, mal ilmu, wahai Rasulullah, ilmu itu apa? Kata Rasulullah, al-insat, memperhatikannya. Summa mah ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Al-istima', mendengarkan. Summal mah ya Rasulullah, al-hifzu, kemudian menghafalnya. Setelah kita memperhatikan, kita menyimaknya, mendengarkan, kemudian kita menghafalkan. Tahap ketiga adalah kita menghafalkannya. Setelah kita memahaminya dengan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, kemudian kita mendengarkannya dengan benar, kemudian kita harus menghafalnya, menjaganya. Setelah kita menjaganya, kita menghafalnya, summah ya Rasulullah qala al-amalu bih. Tidak cukup kita hanya menghafal saja, tetapi kita dituntut untuk mengamalkan ilmu tersebut. Setelah kita mengamalkannya, summah ya Rasulullah qala nashruh, kemudian kita menyebarkannya. Menyebarkan itu maksudnya apa? Kita transfer lagi ilmu ini kepada orang lain. Kita beritahukan kepada orang lain. Kita ajarkan kepada orang lain. Poinnya di sini adalah apa? Al-hifzu. Salah satunya adalah dia harus menghafal atau menjaga ilmu tersebut. Ketika dia menghafalnya, otomatis dia menjaganya. Bagaimana cara menjaga dan menghafal daripada ilmu? Termasuk dalam rangka menjaga dan menghafal ilmu, maka seorang santri dituntut dia harus mempunyai catatan setiap ilmu yang dipelajarinya. Dia harus memiliki catatan. Tidak bisa dia hadir di majelis ilmu, dia hanya membawa dirinya saja, kemudian dia duduk tanpa ada catatan, tanpa ada buku yang dia siapkan untuk mencatat ilmu tersebut. Wahyu pun ketika turun, Rasul perintahkan kepada pencatat-pencatat wahyu untuk menulisnya, karena Al-Quran adalah merupakan sumbernya ilmu. Dan mencatat ini termasuk daripada ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qayyidul ilma, ikatlah ilmu. Qala wa ma taqiduh, apa pengikatnya ya Rasulullah? Qala kitabatuhu, yaitu dengan menulisnya. Jadi pengikat ilmu agar ilmu itu tetap pada diri kita dan tetap kita ketahui ketika kita menulisnya. Tidak cukup dengan mengingat-ingatnya, tidak, tapi harus menulisnya. Dalam sebuah riwayat daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innal mu'min idza mata wa taraka waraqatan wahidatan 'alaiha ilmun. Jika seorang mukmin ketika dia meninggal, dia meninggalkan satu catatan buku
yang mana catatan itu berupa catatan buku ilmu, kanat tilkal waraqah sitron lahu fima bainahu wa bainan nar, maka catatan buku yang ada dalam buku itu, lembaran-lembaran itu akan menjadikan penghalang antara dirinya dengan api neraka. Ketika dia memiliki satu catatan ilmu yang dia tulis, kenapa bisa menjadi satu penghalang antara dirinya dengan neraka? Karena ilmu ini akan menjadi warisan bagi pewarisnya, akan bermanfaat untuk istri dan putra-putranya, untuk keturunannya. Bukan sampai di situ aja, wa atallahu ta'ala bikulli harfin madinatan ausa, dan Allah akan memberikan setiap huruf yang ada di catatan tersebut dengan ganjaran kota yang lebih luas daripada kota yang ada di dunia dengan segala isinya. Jadi ilmu yang kita catat ini akan memberikan manfaat yang sangat besar. Kita diperintahkan untuk mengikat ilmu tersebut dengan menulisnya, dan ketika kita menulisnya pun Allah akan berikan ganjaran kepada kita. Selain kita mencatat, selain kita menghafal, kita juga dituntut untuk mengulang-ulangi ilmu agar semakin lekat dalam ingatan kita, yang biasa kita sebut dengan mentelaahnya. Setelah kita mempelajari, maka kita harus buka kembali ilmu yang kita dapatkan. Al-Imam Muhammad Al-Baqir bersabda, rahimallahu abdan ahyal ilma. Allah merahmati, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada seorang hamba yang menghidupkan ilmu. Faqila wa ma ihya'uh. Kemudian Imam Muhammad Al-Baqir ditanya, apa yang bisa menghidupkan ilmu itu? An yudzakira bihi ahluddin wal wara'. Ketika orang yang ahli agama dan orang yang wara', yaitu yang menjaga dirinya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia selalu mudzakarah ilmu tersebut. Ketika seseorang mudzakarah, mentelaah kembali ilmu yang dia pelajari, maka dia termasuk menghidupkan agama, menghidupkan ilmu dalam dirinya, sehingga dia bisa tercegah daripada hal-hal yang Allah larang. Nah, apa yang bisa mencegah seseorang menjaga dan menghafal ilmu? Ada orang yang sulit menghafal, ada orang yang sulit menjaga ilmu yang telah dia pelajari. Ada satu hal sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Hashram, dia mengatakan, syakautu ila Waki', aku mengeluh kepada Waki', qillatal hifzi, sedikitnya ilmu yang bisa aku jaga dan aku hafal. Faqala ista'in alal hifzi, gunakanlah pertolongan untuk menghafal itu. Dengan apa? Pertolongan itu berupa apa? Bikillatiz dzunub, dengan sedikit atau dengan meninggalkan perbuatan dosa. Kenapa? Orang yang melakukan perbuatan dosa, dia sulit untuk menghafal dan menyimpan ilmu tersebut, dikarenakan ilmu adalah cahaya, ilmu adalah suci. Ketika sesuatu yang suci dia ingin raih, maka dia harus bersihkan dirinya dari hal-hal yang kotor. Apa hal-hal yang kotor? Diantaranya adalah perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waki'in su'a hifdi, aku mengeluh kepada Waki' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Waki' memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan perbuatan maksiat.
wa qala i'lam, ketahuilah bi annal ilma fadlun, ilmu itu adalah merupakan satu keutamaan. Wa fadlullah la yu'tahu 'asi, dan keutamaan Allah, kelebihan dari Allah tidak Allah akan berikan kepada orang-orang yang mana dia melakukan perbuatan maksiat. Sehingga dia harus, atau seorang santri, seorang siswa, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dia, menyebabkan dia, menghalangi dia untuk bisa menjaga dan menghafal daripada ilmu yang telah dia terima. Waktu menghafal pelajaran yang baik bagaimana? Menurut Syahid As-Tsani disebutkan waktu yang terbaik adalah pada waktu malam hari, ketika seorang belajar maka dia akan mudah menghafalnya. Atau ketika lapar, orang yang ketika lapar bukan dalam keadaan lapar yang benar-benar lapar, perut yang kosong, dia akan lebih mudah menghafal. Karena perut yang terlalu kenyang diisi dengan makanan akan menjadikan dia sulit untuk menghafal, karena mungkin dia akan mengantuk, tidak fokus, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menurut Syahid As-Tsani, ketika seseorang mempelajari ilmu, mentelaah ilmu, menghafal ilmu di tempat yang jauh daripada kebisingan, di tempat yang tenang, sebagaimana di pesantren kita insya Allah masuk dari tempat yang jauh daripada kebisingan. Naam. Auladi rahimakumullah, mungkin ini adalah merupakan pelajaran pada hari ini yang bisa Ustadz sampaikan, insya Allah bermanfaat untuk Ustadz dan untuk antum semua. Dan Ustadz berharap antum menjadi siswa-siswa, putra-putra yang sukses dan bisa melaksanakan apa yang kita bahas. Dan doa Ustadz untuk antum semua dan keluarga antum semua, semoga antum dan keluarga antum selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat walafiat, dan semoga Allah memudahkan urusan antum dan keluarga antum semua. Dan insya Allah antum akan menjadi kelak orang-orang yang sukses dan berada di barisan tentara Imam Mahdi, pembela Imam Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Wa hadza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.